kalimat, jangan sibuk menuntut anakmu untuk jadi anak yang baik, tapi lupa menuntun dirimu menjadi orang tua yang baik, adalah peringatan halus bahwa mendidik anak bukan hanya soal memberi nasihat atau aturan, tapi juga soal menjadi teladan. Anak lebih banyak belajar dari apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar. Berikut 5 hal penting terkait kalimat tersebut. Pertama, anak meniru, bukan mendengar. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka belajar tentang dunia, nilai, dan etika dari apa yang dilakukan orang tuanya, bukan hanya dari kata-kata. Jika orang tua menyuruh anak jujur, tapi mereka sendiri sering berbohong kecil misalnya, menyuruh anak bilang ayahnya tidak ada saat di rumah, maka anak belajar bahwa berbohong itu boleh. Mendidik dengan tindakan lebih kuat daripada mendidik dengan kata-kata. Kedua, ketidakkonsistenan merusak otoritas positif. Orang tua yang bersikap tidak konsisten, kadang lembut, kadang kasar, kadang peduli, kadang cuek, membuat anak bingung mana yang benar. Anak akan sulit membangun kepercayaan jika orang tua sendiri tidak punya kendali, emosi, atau sikap yang konsisten. Menjadi orang tua yang baik artinya belajar mengelola emosi, bukan hanya menuntut anak sabar, tenang, atau jangan marah-marah. Ketiga, mendidik diri sendiri adalah bagian dari mendidik anak. Menjadi orang tua adalah proses belajar seumur hidup. Menuntun diri sendiri untuk jadi pribadi lebih baik akan menciptakan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang anak. Orang tua yang terbuka untuk belajar, introspeksi, dan memperbaiki diri akan lebih peka terhadap kebutuhan emosional anak. Semakin baik kualitas pribadi orang tua, semakin mudah anak menjadi baik tanpa paksaan. Keempat, anak butuh figur, bukan hanya perintah. Anak tidak hanya butuh aturan, mereka butuh figur yang bisa dicontoh dan dijadikan panutan. Jika orang tua ingin anak rajin salat, mereka harus memperlihatkan salat dengan penuh kesadaran, bukan hanya menyuruh. Jika ingin anak tidak main HP terus-menerus, maka orang tua juga harus membatasi penggunaan HP di depan anak. Kelima, fokus pada proses, bukan hasil. Orang tua seringkali sibuk menuntut anak harus jadi pintar, sopan, rajin, tanpa memahami proses di baliknya. Padahal, jika orang tua sabar dan hadir dalam proses pertumbuhan anak, hasil baik akan mengikuti. Anak tidak bisa langsung jadi baik karena disuruh, tapi ia perlu dituntun dengan cinta, disiplin yang konsisten, dan dukungan emosional. Orang tua yang baik bukan yang sempurna, tapi yang hadir, terbuka belajar, dan mau memperbaiki diri terus-menerus. Menuntut anak tanpa menuntun diri sendiri adalah bentuk pengasuhan yang timpang. Anak yang baik lahir dari rumah yang sehat secara emosi, komunikasi, dan teladan. Maka, sebelum sibuk membentuk anak, bentuklah terlebih dahulu karakter sebagai orang tua yang layak ditiru. Sebab sejatinya, anak yang baik adalah cerminan dari orang tua yang terus belajar menjadi baik.